Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Ai. Alhamdulillah tidak terasa ternyata kita sudah 4 Jumatan kita masih ada di rumah. Dan mudah-mudahan walaupun kita tetap di rumah, kita tetap produktif, sehat dan selalu bahagia. Ngobrol-ngobrol tentang produktif ini hubungan eratnya adalah dengan salah satunya dengan waktu ya. Jadi kita ngobrol hari ini kita coba bicara tentang waktu. Jadi waktu ini kalau teori di Seven Habit-nya Stephen Covey itu ada di kebiasaan yang ketiga. Habit yang ketiga itu first thing first. Jadi bagaimana kita mendahulukan yang utama. Nah, kita lihat sebelum kita bicara tentang mendahulukan yang utama, ada yang pertama, kebiasaan pertama itu adalah proaktif, dimana salah satu cirinya adalah kita selalu beraktivitas, kita selalu berbuat berdasarkan sebuah nilai yang dianut. Jadi bicara kegiatan, bicara amal, bicara aktivitas tidak hanya sekedar beramal, tidak hanya sekedar bekerja, tapi ada nilai. Contoh misalkan begini, ketika saya belajar yang saya lakukan ada value-nya, ada nilainya, itu adalah ibadah. Jadi ketika saya belajar niatnya adalah ibadah. Atau ada orang yang menggunakan busana jilbab misalkan. Nah, value-nya ada. Kenapa dia menggunakan jilbab? Karena ini adalah bagian dari kewajiban seorang muslimah. Sehingga dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja, maka dia akan mengenakan jilbab. Itu yang disebut dengan value. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana kita selalu bertindak proaktif, yaitu bekerja, beramal, beraktivitas itu berdasarkan sebuah value. Nah, yang kedua itu adalah berpikir dari akhir. Maksudnya apa? Bahwa kita harus menentukan dulu tujuan kita, visi kita, misi kita mau seperti apa. Nah, kita ini kan satu sisi sebagai hamba ya. Berarti tujuan diciptakan kita sebagai seorang hamba adalah mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Makanya yang kedua adalah selain kita sebagai hamba yang mengabdi, menjadi manusia yang soleh, kita juga menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Nah, adapun peran kita itu jadi misi. Misalkan saya ini pemain bola, nah itu peran, berarti misi. Bagaimana saya menjadi seorang pemain bola tingkat dunia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permainan bolanya ini adalah memberikan sebuah prestasi yang sangat besar. Itu yang disebut dengan berpikir dari akhir. Nah, setelah kita proaktif, menjadi proaktif, kemudian kita berpikir dari akhir, baru kita bicara tentang first thing first, yaitu adalah mendahulukan yang utama. Apa maksudnya? Karena ciri orang produktif adalah bagaimana dia mengisi waktu yang dia miliki itu adalah sesuatu yang ada hubungan erat baik langsung dan tidak langsung dengan nomor 1 dan nomor 2, terutama dengan tujuan kita. Contoh begini ya, kalau misalkan kita menjadi tadi kan saya contohkan kita ingin menjadi seorang pemain bola. Nah, bagi dia yang punya cita-cita besarnya adalah ingin menjadi pemain bola, maka lari tiap hari 2 jam minimum, kemudian nendang bola 1000 kali tendangan, kemudian belajar akurasi dalam menendang bola, kemudian dia menonton bola, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang penting bagi dirinya karena dia sesuai dengan cita-citanya. Atau misalkan saya ingin menjadi seorang saintis, saya ingin menjadi seorang profesor, maka yang namanya belajar, yang namanya baca buku, yang namanya penelitian, yang namanya kuliah S1, S2, S3, sampai akhirnya di usia 30 atau 35 tahun dia jadi profesor, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi dirinya karena memang jelas tujuannya. Jadi kita ini sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa waktu ini sama satuan waktunya, sehari 24 jam, 1 jamnya 60 menit begitu kan. Tapi ketika diakumulasikan dalam waktu yang panjang, misal diakumulasikan dalam waktu 30 tahun,
kita jadi apa itu tergantung tujuan kita. Dan ternyata setiap orang ini berbeda-beda. Yang membedakan bukan satuan waktunya, yang membedakan adalah seberapa berkualitasnya kita mengisi waktu yang kita miliki. Dan ini tergantung persepsi kita. Ada orang yang mengatakan bahwa time is money, waktu adalah uang, maka setiap waktunya dia pikirkan gimana caranya jadi duit. Padahal sesungguhnya yang namanya waktu itu adalah harta yang paling berharga setelah keimanan. Jadi waktu ini adalah harta paling berharga setelah keimanan, karena waktu adalah kehidupan. Waktu yang lalu kita tidak akan pernah tahu apa yang akan. Waktu yang lalu, waktu yang lalu adalah waktu yang berlalu yang tidak pernah kita ulangi lagi. Waktu saat ini itu adalah waktu yang sangat cepat berlalu, dan waktu yang akan datang itu adalah waktu yang tidak akan pernah kita ketahui apa yang akan terjadi. Untuk itu yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi waktu, bagaimana kita memaksimalkan waktu yang kita miliki itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan sesuatu yang bernilai, dan sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan visi, misi, dan tujuan hidup yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketemu lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.